Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu kembali ya. Apakah suara Pak Guru terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya mari kita berdoa untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Dan ya selesai. Ya. Kita harus tetap semangat walaupun masih ya kemarin PPKM diperlanjut lagi sehingga kita belum bisa bertemu secara tatap muka ya, tapi kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kedepannya kita sudah bisa melaksanakan yaitu PTM, pertemuan pembelajaran tatap muka ya. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru mau bertanya untuk yang pelajaran minggu kemarin, yaitu akhlak terpuji tentang ikhtiar. Siapa yang ingat, yaitu dari pengertian dari ikhtiar. Yo. Siapa yang ingat? Ikhtiar artinya memilih. Oke, ikhtiar artinya memilih secara bahasa ya, itu betul kata apa? Dari jawaban dari Jamira. Yang berikutnya tentang dalilnya. Salah satu dalilnya yaitu surat apa coba? Ayo. Adwa coba. Ar-Ra'd ayat 11. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang tawakal. Coba pengertian tawakal itu apa? Berserah diri. Berserah diri. Dalilnya salah satunya di Al-Quran surat apa? Ayo diingat-ingat. Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Ayo. Ya. Ya, enggak apa-apa ya, sekalian sudah ya sedikit banyak sudah bisa memahami tentang akhlak terpuji yang kita pelajari minggu kemarin. Baik, sekarang kita masuk ke akhlak terpuji yang selanjutnya yaitu sabar dan qanaah. Tapi sebelumnya Pak Guru akan bacakan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nanti setelah kalian belajar diharapkan bisa menunjukkan dalil tentang sifat sabar dan qanaah. Menjelaskan pengertian sifat sabar dan qanaah. Mengidentifikasi sifat sabar dan qanaah serta menunjukkan contoh perilaku dari sifat sabar dan qanaah ya. Yang pertama yaitu kita pelajari tentang sabar. Sabar itu merupakan sebuah istilah dari bahasa Arab ya yang berarti menahan, mencegah atau tabah ya. Sedangkan dari segi istilahnya sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Itu pengertian dari sabar ya. Jadi tidak ada istilah yang namanya sabar itu ada batasnya, itu tidak ada. Ya, sabar ya sabar. Seperti itu. Masa sabar dibatasi kan tidak mungkin ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ya, contohnya sabar dalam menuntut ilmu. Kalian harus sabar, tidak terburu-buru. Tidak pengennya cepat-cepat selesai, ya. Tapi harus bersabar untuk memperoleh ilmu yang kita harapkan, ya. Itu dari sabar. Selanjutnya, dalil tentang sabar. Ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bunayya aqimis sholata wa amru bil ma'ruf wa anna 'anil munkari wa asbir 'ala ma asabaka inna dzalika min ajil umuri. Ya, gitu. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu termasuk perkara yang wajib. Kalian tidak boleh selalu mengedepankan emosi ketika menghadapi masalah-masalah. Tapi harus tetap berpikir dingin, jernih, dan sabar ya. Ini salah satu sifat terpuji. Yang selanjutnya yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu usbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi orang yang sabar itu pasti beruntung. Ya. Jangan sampai nanti menyesal setelah kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji baru menyesal. Jangan sampai seperti itu. Makanya semuanya harus dihadapi dengan kesabaran. Ya, tuh. Ya, ini tentang sabar. Ada yang mau bertanya atau kurang paham di mana? Atau kita lanjutkan dulu? Lanjut, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Nanti Pak Guru kasih pertanyaan. Nah, ini bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti harus. Ketika contohnya kita beribadah kepada Allah, kita harus dilandasi dengan sifat sabar, tidak gerusa-gerusu, ya. Apalagi kalau kita misalkan puasa bulan Ramadan, nah kita itu harus sabar, jangan terpancing dengan mudah terpancing emosinya, karena nanti kalau kita emosi, puasa kita akan rusak, ya, seperti itu. Sholat, nah sholat ya juga harus banyak sabarnya. Jangan gerusa-gerusu. Sholat patang rokaat paling semenit. Aduh, ya gebrak-gebrak. Nah, ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita harus lebih banyak sabar. Jangan dilakukan semuanya dengan tergesa-gesa, ya. Seperti itu. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Ini ya. Jadi kita harus benar-benar sabar ketika menghindari maksiat. Contohnya, kamu lagi puasa Ramadan, berangkat sekolah, misalkan lagi tatap muka ya. Berangkat dari rumah kamu puasa. Nah, nanti ketika pulang dari sekolah, sebelum sampai rumah, kamu belok ke warung. Nah, itu kan godaan itu. Nanti pulang ke rumah, pura-pura masih puasa. Itu tidak boleh, itu dosanya nanti banyak. Yes, ora puasa, wis ngelombok, ya kan? Seperti itu, berbohong ya. Tapi Allah tetap tahu bahwa kita tidak berpuasa. Yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus. Ketika kita diuji oleh Allah, kita harus sabar karena kalau kita mampu melewati ujian tersebut,
maka kita bisa naik kelas derajatnya. Ya, jangan sampai kita diuji oleh Allah, kita tidak sabar. Kita malah kadang menyumpahi Allah. Ya Allah, punya ibadah saya baik, tidak boleh, karena Allah lebih tahu apa yang sekiranya sudah saatnya untuk kita atau tidak. Ya, itu harus benar-benar sabar ya. Nah, ini langkah-langkah atau kita untuk membiasakan sabar. Ya. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Jadi tidak mudah marah, ya. Tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain. Ini yang susah. Kadang yang batirnya diledek, ujung-ujungnya ya gila itu. Tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain. Itu kalian harus benar-benar berusaha ya, Pak Guru ya, juga sinau sama-sama. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Karena kita tahu kalau kita menyakiti orang lain, kita juga nanti kalau disakiti orang lain juga terasa sakit. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita atau kepada guru kita, ya. Seperti itu. Jadi dengan Pak Guru, dengan orang tua kita dilarang berkata-kata yang kasar. Nah, ini rambu-rambunya agar kita bisa bersifat sabar ya. Yang pertama, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Ya, ingat itu. Marah tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi malah bisa menambah masalah. Itu. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya, kalau kita belum kuat, jangan suka bergaul dengan orang-orang yang baik, karena kita yang terbawa tidak baik. Maka bergaulah dengan orang-orang baik sehingga kita nanti bisa ikut menjadi orang baik, semoga ya. Kemudian hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. Ini harus hati-hati, kalian jangan, ya namanya bercanda, biasanya kan tidak semua teman kita itu suka bercanda. Makanya hati-hati. Nah, yang keempat itu yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru minal iman. Sabar itu sebagian dari iman. Ya, itu dari sifat terpuji yaitu tentang sabar. Nah, ini dampak positifnya itu ada 4 ya, silakan nanti bisa dibaca di buku kalian masing-masing ya. Buku elektronik yang Pak Guru bagikan itu juga bisa dibuka ya. Jadi kalian pegang HP tidak hanya untuk game-gamean, tidak hanya untuk WA-an, tapi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang lainnya ya. Tuh. Nah, sekarang ke yang kedua yaitu qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab yaitu qanaah yaqna'u qana'an qana'atan yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela ya. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Itu pengertian dari qanaah. Jadi kita percaya sama Allah bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita ya. Jadi ada keterkaitannya ini dengan sifat-sifat terpuji yang kemarin dari tawakal, ikhtiar, syukur, sabar dan juga qanaah ya.
Kemudian ada dalilnya yaitu tentang qanaah. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 ya. Itu ya. Coba Jamira itu dibacakan surat An-Nisa ayat 32. Ayo. Mic-nya dulu, mic-nya. Ayat 32 apa? Ya, ayo. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Bagus banget itu suaranya itu. Besok ikut lomba Qiraah itu. Artinya ya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Jadi yaitu apa yang Allah berikan kepada kita ya kita terima ya. Jangan istilahnya kita minta yang lebih dulu. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu yang terbaik karena Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, ini ada hadis Nabi ya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup ya. Sugia kayak apa nek kurang merasa cukup ya itu belum kaya, tapi kalau orang sudah merasa cukup dengan apa yang dia usahakan dengan maksimal, itu yang sudah bisa disebut namanya orang kaya. Ya. Nah ini, qanaah bukan berarti diam berpangku tangan dan bermalas-malasan. Tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup, tetapi sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakan itu. Ya, yang namanya qanaah tidak hanya harus bagian ini dengarkan ya enggak. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang kita cita-citakan sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini ciri-ciri qanaah. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataannya. Merasa senang dengan apa yang ia miliki. Tidak marah bila melihat orang lain sukses. Nah ini yang kadang kita cok iri ya. Tangganya tuku TV, aku pengen tuku TV. Tetangga kita beli mobil, pengen beli mobil. Itu tidak boleh. Kita harus tetap qanaah. Tetangga kita beli mobil ya kita berpikiran yang positif ya. Mungkin suatu saat kita bisa ikut naik mobilnya tetangga kita seperti itu. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Ya. Bila kita melihat orang lain sukses, teman kita ranking 1 ya kita ikut senang. Kita jadikan motivasi, semoga kita bisa menyamainya seperti itu. Ya. Itu dampak positifnya dari qanaah ya, silakan dibaca di dalam buku, dipelajari ya. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti di grup Pak Guru akan share ya tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu nanti kalian buat peta konsep digabungkan dengan yang pertemuan kemarin, yaitu dari ikhtiar, tawakal, dan syukur. Kemudian sekarang kita buat peta konsep dari sabar dan qanaah, ya seperti itu.
Nanti kalian buat, kalian hias yang indah. Nanti kalau PTM dikumpulkan, kita pajang di kelas. Nanti yang paling bagus, yang nilainya paling bagus, ya. Dan juga nanti ada itu penilaian sikap. Silahkan nanti kalian isi untuk menilai teman-teman kalian yang tadi tidak ikut berdoa siapa dan sebagainya, ya. Seperti itu. Nanti kalian kirim ke Google Form yang sudah Pak Guru bagikan, ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Dan Pak Guru berharap kalian tetap jaga kesehatan, ya. Prokesnya jangan lupa kalau keluar rumah kalian harus selalu memakai masker, ya. Seperti itu, ya. Kesimpulannya, kita menjadi orang itu harus sabar, jangan mengedepankan emosi. Dan juga kita harus rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita setelah kita berusaha dengan maksimal, ya. Itu ya untuk pembelajaran hari ini, dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan tugasnya dikerjakan, nanti dikirimkan ke Pak Guru kembali. Pak Guru tunggu sampai nanti, ya, jam, karena sekarang sudah siang, berarti Pak Guru tunggu sampai jam 3 sore, silakan dikirim, ya, ke grup kelas kita atau ke Google Form yang sudah Pak Guru kirim, ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.